bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, hidupku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, hidupku. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah
Shalom, selamat malam. Puji nama Tuhan, senang sekali malam hari ini saya dapat membagikan firman Tuhan bagi setiap kita dimanapun berada. Mari malam hari ini sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk kasih setiamu, tidak pernah berkesudahan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau terus menuntun kami sampai hari ini. Di tengah segala pergumulan dan persoalan kami mau tetap bersyukur. Karena di dalam itu semua, di tengah-tengah itu semua, kami merasakan sungguh bahwa Engkau mengasihi kami. Kasih-Mu tercurah bagi setiap kami. Engkau tidak pernah berkesudahan Tuhan, menunjukkan bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Engkau selalu menyediakan pertolongan bagi kami. Bahkan Engkau memeluk kami dengan kasih-Mu yang begitu hebat di tengah-tengah kesendirian kami. Dan kalau kami boleh ada malam hari ini, semua ini karena belas kasihan-Mu atas kami. Dan kami siap Tuhan, untuk kami sama-sama menerima firman-Mu, urapi hamba-Mu yang sederhana, yang terbatas ini dengan segala sesuatu yang hamba-Mu punya. Biarlah Roh Kudus berkarya di tengah kami. Engkau mau mengurapi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, dan berikan kami hikmat untuk kami dapat memahami perkataan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Nah saudara, di dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ketiga, ada satu ayat di dalam perikop yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Perjanjian yang Baru. Ini adalah nubuatan yang diberikan oleh Nabi Yeremia ya untuk bangsa Israel ketika mereka dalam keadaan yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Di ayat ketiga dikatakan begini, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku meneruskan atau aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Tuhan menegaskan kepada umat pilihannya bahwa dia mengasihi mereka dengan kasih yang kekal. Nah saudara, malam hari ini kita akan belajar paling tidak ada dua hal yang penting kita lihat di sini. Mungkin di hari-hari ini atau di dalam perjalanan kehidupan kita pernah mengalami keadaan di mana kita meragukan bahwa jangan-jangan Tuhan tidak mengasihi saya, jangan-jangan kasih Tuhan berubah karena pelanggaran atau karena dosa yang saya lakukan. Ada banyak orang yang melihat bahwa kegagalannya atau bencana yang mereka alami atau suatu hal yang buruk yang mereka alami hanya sebagai bentuk hukuman dari Tuhan. Tapi apakah benar demikian? Apakah Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal, dia sengaja menghukum kita untuk membinasakan kita? Nah, dari ayat ini kita belajar bahwa bagi setiap kita orang percaya, orang yang dipilih Allah, kita adalah umat pilihannya Allah, Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kata kekal di situ menunjukkan bahwa kasih Allah buat kita itu ada sejak dulu sampai selama-lamanya. Kekal itu berbicara tentang sejak awal atau sejak semula sampai selama-lamanya. Tetap ada, selalu ada, itu kekal, saudara. Kasih yang Allah miliki buat kita itu tidak dapat kita samakan atau kita perbandingkan dengan kasih yang pernah kita terima atau pernah bahkan mungkin kita hanya melihat yang ada di dunia ini. Manusia hidup 70, 80 tahun. Saya mengenal beberapa orang yang usianya di atas 90 tahun, ya, ada yang sampai 100 tahun. Ya. Tapi 100 tahun dibanding dengan kekekalan itu sangat jauh sekali, saudara. Dan Tuhan mengasihi kita itu kekal dari generasi kepada generasi sejak semula sampai selama-lamanya. Sebelum kita ada di dalam dunia ini, Tuhan sudah mengasihi kita. Mungkin kita terbatas untuk bisa memahami perkataan ini bahwa Tuhan mengasihi kita sebelum kita ada di dalam dunia ini. Bahkan sebelum dunia ini ada, Tuhan sudah mengasihi kita. Nah, saya percaya sekali semua kita tahu Roma 8 ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Secara khusus di ayat 29 dikatakan, sebab mereka yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula. Saudara, Tuhan itu memilih dari semula. Semula itu punya pengertian sebelum segala sesuatu ada, Tuhan sudah mengenal kita, Tuhan sudah mengetahui kita. Saya sering memakai ilustrasi ini untuk membantu kita memahami maksud dari ayat ini. Saudara melihat gedung yang ada di belakang saya, ya, gedung yang cukup besar. Nah, saudara, gedung itu sebelum dibuat, ya, sebelum dibangun, mereka akan membuat terlebih dahulu yang namanya blueprint. Mereka akan menggambar dari lantai demi lantai. Mereka akan membuat gambaran seperti apa gedung itu nanti ketika jadi.
Dan ketika gambarnya sudah siap, sudah selesai, mereka akan memastikan ketika proses pembangunan, ya, pembangunannya akan berjalan seperti apa yang ada di gambar. Ketika gambarnya itu ada, saudara, gedungnya belum ada. Tapi gambaran seperti apa gedung itu nanti akan ada, akan berdiri, sudah ada. Dan saudara, kehidupan kita itu sudah tertulis, sudah ada di dalam rencananya Allah. Allah merancangkan kehidupan kita karena Dia mengasihi kita. Jadi segala lika-liku kehidupan yang kita hadapi hari ini, saudara, bagi saya dan saudara umat pilihan, kita yang sudah ditebus oleh darahnya, Tuhan merencanakan segala sesuatu bagi kita untuk mendatangkan sesuatu yang baik. Nah, saya percaya sekali hal itu. Makanya di dalam kitab Mazmur, Raja Daud mendapat pewahyuan yang luar biasa. Dia berkata begini, jalan hidup orang benar, ya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, ia tidak akan apabila ia tersandung, apabila ia jatuh, ia tidak akan tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, saudara, itu pengantar buat kita malam hari ini, bahwa Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Sebelum kita ada, bahkan sampai selama-lamanya, Allah mengasihi kita. Sifat kasihnya Allah itu kekal, bukan temporary atau sementara. Selama-lamanya Dia mengasihi kita. Nah, saudara, Allah itu bukan sumber dari kasih, tapi Allah adalah kasih. Rasul Yohanes menuliskan dalam suratnya bahwa Allah adalah kasih. God is love. Kita seringkali hanya berpendapat atau hanya dapat membayangkan bahwa Allah itu seperti satu pribadi yang selalu memberikan kasih buat kita, buat manusia. Namun yang ingin saya ingatkan, saya tegaskan buat kita malam ini bahwa Allah itu bukan hanya membagikan kasih, tapi Dia adalah kasih. Pribadinya sendiri adalah kasih. Jadi sepasti Tuhan ada. Tuhan itu ada sejak awal, Dialah sumber segala sesuatu, Dialah Alfa dan Omega. Jadi sepasti Dia ada, demikianlah kasih ada buat kita. Sepasti Tuhan itu ada dalam hidup kita, ada di dalam dunia ini. Sepasti itu Tuhan juga menjadi kasih bagi kita. Kasih itu ada bagi setiap kita. Saudara, Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, kuasanya tetap sama. Demikian juga kasih dalam hidup kita. Itu tetap ada dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena God is love, Tuhan adalah kasih. Tuhan tidak pernah berubah, dan kasih pun tidak pernah berubah. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mulai muncul di pikiran kita. Kalau begitu, kalau Allah mengasihi kita, kalau Allah mengasihi saya, kenapa saya ada di tengah persoalan? Kenapa saya ada menghadapi banyak hal yang sulit dalam kehidupan saya? Saudara, Allah mengasihi kita itu dengan kasih yang sempurna. Tidak perlu ditambah dan tidak pernah berkurang. Itu artinya sempurna. Kalau perbuatan kita dapat menambahi kasih Allah, berarti kasihnya tidak sempurna karena bisa berubah. Tapi Allah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Namun bentuk kasih Allah bagi setiap orang itu berbeda-beda, saudara. Saudara, kalau kita membaca tulisan Rasul Paulus tentang kasih, pendisiplinan adalah bagian dari kasih. Jangan menganggap bahwa pendisiplinan adalah bentuk dari kebencian dari Allah. Dalam beberapa ayat di dalam Perjanjian Lama dikatakan bahwa Tuhan itu menegur orang yang dikasihinya. Bahkan menghajar, Raja Salomo menulis dalam kitab Amsal, Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya. Nah, saya ingin membagikan buat setiap kita malam hari ini, saudara, bahwa Allah yang kita sembah, Dia mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Sekalipun bentuk kasih Allah buat setiap orang berbeda, namun Allah mengasihi semua orang dengan kasih yang sempurna. Saudara, ketika kita menghadapi satu persoalan, mari kita lihat apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui persoalan itu. Karena saya percaya sungguh bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup orang pilihan Allah, dalam hidup anak-anak Tuhan yang terjadi tanpa tujuan, yang terjadi begitu saja. Tuhan pasti selalu punya pesan bagi kita. Bentuk dari kasih Allah untuk membawa kita kembali kepadanya. Seringkali Allah mengizinkan kita menghadapi satu pergumulan yang membawa kita kembali kepadanya.
Kita seolah-olah dipaksa untuk berdoa. Kita seolah-olah dipaksa untuk mencari Dia lebih lagi. Kita seolah-olah dipaksa untuk kita memberikan waktu lebih banyak untuk merenungkan firman Tuhan. Itu adalah bentuk kasih dari Allah. Karena Dia mau hati kita atau hidup kita kembali kepadanya. Buat orang-orang yang mungkin sudah meninggalkan kedisiplinan rohani, yang sudah mulai mengandalkan penghasilan atau pendapatannya atau kemampuannya sendiri, yang sudah mulai melihat pride-nya lebih besar daripada Tuhan yang memberikan itu kepadanya. Seringkali Tuhan mengizinkan orang-orang seperti itu menghadapi satu keadaan yang sulit, bukan untuk menghancurkan mereka, tapi untuk membawa mereka kembali kepada Allah. Ingat, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak akan tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, bentuk kasih Allah bagi setiap kita itu berbeda-beda. Namun kasih-Nya sempurna bagi setiap kita. Dari sini kita melihat begini. Kalau kita berjumpa dengan orang, kita mengenal seorang yang sangat rajin berdoa, ya, dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati datang beribadah, dengan sungguh-sungguh membawa hidupnya menyembah Tuhan. Kalau mereka mengalami berkat dalam hidupnya, mereka dipercayakan lebih, atau mereka mengalami hal-hal yang belum kita alami, kita akan melihat, kita akan mengerti bahwa ya, mereka mengalaminya. Bukan berarti kita tidak dikasihi Allah, tapi itu adalah konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Ya, mereka datang kepada Allah, Allah memampukan mereka untuk bisa menghadapi segala persoalan dalam hidup mereka, karena mereka membawa hidupnya kepada Allah. Nah, ketika kita mungkin melihat orang-orang seperti itu, dan kita mulai berpikir, oh kok saya tidak mengalami seperti dia. Mari kita lihat kehidupan kita, saudara. Bukan kasih Allah yang kurang dalam hidup kita, tapi mungkin penyerahan diri kita kepada Allah. Iman kita yang tidak kita arahkan sepenuhnya kepada Allah, itu yang membuat kita tidak mengalami atau tidak merasakan apa yang orang lain rasakan. Kita harusnya dengan melihat hal itu, kita mengerti bahwa Tuhan sedang membawa kita untuk kita kembali kepadanya, untuk kita lebih dekat kepadanya. Karena Allah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Saudara, jangan merasa di tengah pergumulan kita, kasih Allah itu kurang bagi kita. Kasih Allah itu sepertinya tidak mampu untuk mengcover kita, mengangkat kita, untuk kita bangkit kembali. Tidak. Kasih Allah itu sempurna, Dia sanggup mengangkat kita, Dia sanggup memulihkan kehidupan kita, dan Dia mengasihi kita sesuai dengan keperluan kita, dengan kebutuhan kita. Ketika kita kurang disiplin, maka pendisiplinan adalah bentuk kasih yang kita perlukan. Saudara, biarlah ini menjadi sesuatu yang memberkati kita, bahwa Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dan luar biasanya begini, Allah tidak berhenti mengasihi kita. Dikatakan apa dalam ayat yang kita baca tadi? Yeremia 31 ayat ketiga dikatakan apa? Sebab itu aku meneruskan kasih setiaku kepadamu. Kalau kita melihat pengalaman atau perjalanan dari kehidupan bangsa Israel, ya, sebenarnya buat kita, kenapa Allah harus mengasihi mereka dengan kasih yang sempurna? Apa alasannya? Apakah tidak ada bangsa yang lebih baik dari mereka? Tentu ada. Dan mungkin banyak. Tapi Allah memilih bangsa Israel. Bukan karena apa yang mereka perbuat, bukan karena apa yang akan mereka lakukan. Namun Allah memilih mereka karena mereka dikasihi oleh Allah. Saudara, Allah memilih kita bukan karena apa yang kita perbuat, bukan karena apa yang akan kita lakukan, tapi Allah memilih kita karena Dia mengasihi kita. Pemilihan Allah atas kita lah yang memampukan kita untuk kita terus mengasihi Dia, untuk kita ini terus berada di hadapannya. Bahkan kasih Allah kepada kita lah yang membuat kita ini tidak dapat lari dari hadapannya. Dia akan mengejar kita dengan kasih-Nya. Dia akan mengejar kita dengan kasih-Nya. Sehingga kemanapun kita pergi, kita akan terus melihat bahwa Allah mengasihi setiap kita. Yang terakhir, saudara, kita akan melihat di sini bahwa kasih adalah kuasa atau senjata yang paling hebat. Saudara, kasih adalah senjata yang paling hebat. Ketika ada kasih yang tercurah, ketika ada kasih yang dibagikan, ketika ada pengampunan, ada rekonsiliasi terjadi, di situ ada sesuatu yang dahsyat mengubahkan kehidupan manusia. Saudara, kita diperdamaikan dengan Allah karena kasih-Nya tercurah melalui Yesus Kristus Tuhan bagi kita di kayu salib. Saya ingin mengajak setiap kita malam hari ini,
dimanapun kita berada. Saudara, mari kita belajar untuk memanifestasikan kasih dalam hidup kita. Dengan apa? Dengan memberikan pengampunan, dengan berekonsiliasi dengan orang-orang ya yang mungkin membuat kita kesal, yang membuat kita marah. Saudara, kasih adalah senjata yang paling hebat. Kasih adalah senjata yang paling luar biasa. Dia mampu melembutkan hati yang paling keras yang pernah ada di bumi ini. Saudara, kalau kita melihat cerita dalam Alkitab, Musa ya, dan beberapa tokoh-tokoh yang lain, sebelum mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka adalah orang-orang yang sangat keras. Namun ketika Allah mengintervensi hidup mereka, ketika mereka menerima kasih Allah yang luar biasa, kita melihat bagaimana mereka diubahkan dari pribadi yang begitu keras. Akhirnya mereka dilembutkan oleh kasih Allah yang luar biasa. Biarlah kita menjadi pembagi kasih. Mari miliki hati yang selalu ingin berdamai dengan orang lain. Persoalan, kesalahpahaman itu akan selalu ada, saudara. Namun niat hati kita, ketulusan kita, itu adalah sesuatu yang lahir dari apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi kita begitu hebat, kalau Tuhan mencintai kita begitu hebat, maka harusnya kita punya kemampuan untuk kita bisa membagikan kasih itu kepada orang yang ada di sekeliling kita. Saya berdoa biarlah firman Tuhan yang singkat malam hari ini dapat mengubahkan cara pandang kita, memampukan kita untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Karena Allah adalah kasih, Dia tinggal di dalam kita. Ada kasih di dalam kita. Kemampuan untuk mengasihi itu sudah ada di dalam hidup saya dan saudara. Mari kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sampai berjumpa pada hari Minggu nanti. Kita akan dilayani oleh hambanya Pastor Winston Simamora, gembala dari gereja BCM yang ada di Sungai W. Ya, biarlah setiap kita boleh datang beribadah bersama-sama dan kita akan dikuatkan, diberkati oleh firman Tuhan. Malam hari ini sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini. Roh Kudus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau terus berbicara bagi setiap kami. Mungkin di antara kami yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, ada kami yang sedang bergumul dengan keadaan kami. Sepertinya kasih-Mu kurang atau jauh dari kami. Biarlah firman-Mu malam hari ini menyadarkan kami, mengingatkan kami bahwa Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Kami tidak pernah kekurangan kasih dari Engkau. Engkau senantiasa mengasihi kami dan menunjukkan bagi kami bahwa Engkau mengasihi kami. Hari ini kami boleh ada, semua ini adalah bukti bahwa Engkau mengasihi kami luar biasa. Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu dimanapun berada, biar malam hari ini yang boleh menikmati istirahat yang baik, dan esok pagi kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat, kuat, dan kami mempermuliakan nama Allah kami yang hidup. Berkat-Mu tercurah bagi setiap kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami terima semua ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.